Hadirin, surat Al-Ahzab dari ayat 25 sampai ayat 27 ini kisah tentang penindakan tegas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap Yahudi Bani Quraidah yang sudah berkhianat. Di ayat ke-25 Allah menceritakan ending akhir dari kisah perang Khandaq atau perang Ahzab atau perang Parit, dan Allah menghalau orang-orang yang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan. Jengkel karena mereka tidak memperoleh keuntungan apapun. Berangkat dari Mekah, berangkat dari kabilah masing-masing dengan jumlah yang sangat besar, 10.000 pasukan sudah terkumpul, ternyata ada parit yang menghalangi mereka dengan Madinah. 25 hari mereka mengepung dan mereka nggak dapat apapun, ya, tidak dapat tawanan, nggak dapat ghanimah. Dan Allah menghindarkan orang-orang mukmin dari peperangan. Tidak ada perang yang berarti, nggak ada pertempuran antara dua pasukan. Dan Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Di ayat 26, setelah orang-orang musyrik, orang-orang yang mengepung Madinah, mereka balik badan, mundur. Kisah berikutnya tentang Yahudi Bani Quraidah. Ini perjalanan yang unik dalam hidup Nabi. Setelah perang dengan orang musyrik, lanjut menindak Yahudi, selalu begitu. Perang Badar selesai, muncul kisah Yahudi Bani Qainuqa. Perang Uhud selesai, muncul Yahudi Bani Nadir. Sekarang perang Khandaq selesai, muncul masalah Yahudi Bani Quraidah. Dan seperti yang difirmankan di surat Al-Maidah, latajidanna asyaddan nasi adawatan, bahwa orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman adalah orang-orang yang musyrik dan orang Yahudi, atau terbalik, orang Yahudi dan orang musyrik. Surat Al-Maidah ayat 82. Jazakallahu khair. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Kalian akan dapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang yang beriman adalah orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan kalian akan dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman adalah orang yang berkata, sesungguhnya kami orang-orang Nasrani. Jadi dua masalah inilah yang seringkali dihadapi oleh Nabi di Madinah. Musyrik, Yahudi, musyrik lagi, Yahudi lagi, musyrik lagi, Yahudi lagi. Selesai perang Khandaq, Yahudi Bani Quraidah yang berkhianat kepada Nabi kemudian ditindak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mulai dari ayatnya sebelum kita lanjut ke kajian sirahnya. Kemudian, dan Allah menurunkan orang-orang ahli kitab Bani Quraidah yang membantu golongan-golongan yang bersekutu dari benteng mereka. Mereka punya benteng yang begitu kokoh. Ya, orang Yahudi mereka punya kebiasaan kalau membangun komunitas, benteng pertahanannya begitu luar biasa, kuat, alutsistanya begitu kuat. Kalau dulu mungkin dari serangan darat, kalau sekarang mungkin dari serangan udara juga mereka punya pertahanan yang luar biasa. Tapi akhirnya Allah menurunkan mereka dari benteng mereka, dan Allah memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'ab. Ru'ab ini bukan takut biasa. Takut itu ada khauf, takut bisa khasyah, takut bisa wajal, takut bisa ru'ab, takut bisa rahabah. Ya, turhibuna bihi aduwallah. Kalau khauf ini takut pada sesuatu yang biasa-biasa. Melihat kecoa misalnya, tikus, ular, itu khauf. Tapi kalau takut dengan penghormatan, segan, namanya khasyah. Kalau takut yang melumpuhkan, takut sampai nggak bisa gerak, nggak bisa mikir, nggak bisa merespon, namanya ru'ab. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'ab. Dan Allah memasukkan ke dalam hati mereka rasa takut yang membuat mereka nggak bisa bereaksi apapun.
Fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Nah, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, topik tentang tindakan tegas terhadap Yahudi Bani Quraidah ini topik yang kontroversial, topik yang seringkali digunakan oleh orang-orang orientalis, orang-orang yang tidak senang dengan Islam, untuk menyerang Islam. Mungkin ada beberapa topik ya yang seringkali diangkat oleh orang-orang yang tidak senang dengan Islam untuk menyerang Islam. Salah satunya ini. Ada lagi diantaranya pernikahan Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha di usia yang belia. Kemudian apa lagi? Pernikahan Rasulullah SAW dengan istri dari mantan anak angkatnya, Zaid bin Harithah, menikah dengan Zainab binti Jahash, dan beberapa topik-topik tertentu. Kenapa topik ini salah satu yang kontroversial menurut orang-orang yang tidak senang dengan Islam tentunya? Fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Allah mengabadikan kalimat ini, Allah mengabadikan peristiwa ini karena sebagian mereka kalian bunuh dan sebagian yang lain kalian tawan. Dalam penindakan tegas kepada Yahudi Bani Quraidah, semua laki-laki yang bisa mengangkat senjata itu semuanya dipenggal. Semuanya dipenggal. Dan ini yang kemudian orientalis gunakan, Muhammad itu mendukung genosida, Muhammad itu mendukung, membenarkan pembantaian. Fariqan taqtulun wa ta'siruna fariqa. Kita akan bahas kenapa Rasulullah SAW membenarkan keputusan Sa'ad bin Mu'adz, semua laki-laki Yahudi Bani Quraidah dipenggal kepalanya, wa ta'siruna fariqa, dan sebagian yang lain kalian tawan. Selain laki-laki yang bisa mengangkat senjata, anak-anak dan perempuan semuanya jadi tawanan. Kemudian wa awrathakum ardahum wa diyarahum, dan Allah mewariskan kepada kalian tanah-tanah kalian. Bentengnya kemudian menjadi fai, ya. Bentengnya kemudian dibagikan oleh Nabi kepada umat Islam, para sahabat, kepada ya aturan fai yang berlaku. Wa amwalahum, hartanya juga dibagikan. Wa ardal lam tata'uha, dan begitu juga tanah yang belum pernah kalian injak. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dan Allah Maha Kuasa terhadap segala sesuatu. Baik, ini tema kita insyaallah tentang tindakan tegas Nabi kepada Yahudi Bani Quraidah. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, sekilas sebelumnya yang pernah kita angkat tentang kisah ya Bani Quraidah. Mereka melanggar piagam Madinah. Di piagam Madinah yang ada 47 pasal, rasanya kita pernah bahas setelah Rasulullah hijrah. Di antara yang beliau lakukan adalah menyusun konstitusi Madinah. Konstitusi pertama yang tertulis, ya, piagam Madinah, ada 47 pasal. Salah satu di antara pasal adalah fakta pertahanan bersama. Seluruh warga negara Madinah memiliki kewajiban untuk menjaga Madinah dari musuh yang datang dari luar. Sehingga Bani Quraidah yang bekerja sama dengan Quraisy dan Ghatafan yang mengepung Madinah, mereka sudah melakukan pengkhianatan terhadap kesepakatan bersama. Sebelumnya sudah kita tampilkan bagaimana posisi Bani Quraidah. Mereka ada di tenggara Madinah, sementara orang musyrik Mekah ada di timur laut, ya. Jadi posisinya betul-betul segaris, datangnya yang satu dari atas, yang satu dari bawah. Irja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, sebagian dari atas, sebagian dari bawah. Yang kalau Bani Quraidah mereka ngasih akses untuk masuk ke Madinah, ini pasukan bisa berputar dari belakang, kemudian masuk ke benteng Bani Quraidah dan nyerang dari arah selatan. Karena kota Madinah itu sebelah timur, ini ada nama Wadi Aqiq. Wadi Aqiq itu lembah yang banyak batu-batunya.
batu tajam, sehingga pasukan berkuda mereka nggak bisa lewat sana. Jadi sisi sebelah timur Madinah itu aman, sisi sebelah barat Madinah juga aman, sisi selatan Madinah itu penuh dengan perkampungan. Satu-satunya tempat masuk itu dari arah utara, atau kalau Bani Quraidah memberi akses maka dari arah tenggara. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium ada pengkhianatan Bani Quraidah, sehingga inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah perang Khandaq usai, memerintahkan pengepungan Bani Quraidah. Jadi ini tindakan atas perintah dari Allah langsung. Jibril yang langsung memerintahkan kepada Nabi. 3.000 pasukan kaum muslimin mengepung benteng Bani Quraidah selama 25 hari. Yang tadi Allah sampaikan, ya, wa qadzafa fi qulubihimur ru'ab, Allah melemparkan ketakutan yang melumpuhkan kepada Yahudi Bani Quraidah setelah mereka dikepung 25 hari dan tanpa perlawanan sama sekali. Kemudian Bani Quraidah menyerah tanpa syarat setelah gagal bernegosiasi dengan Nabi dan menerima keputusan arbitrase. Mereka menunjuk Sa'ad bin Mu'adz. Wahai Muhammad, kami nggak pengen Anda yang menghukum kami. Kami ingin yang mengambil keputusan, hakim yang sama-sama kita setujui. Mereka menempatkan Rasulullah bukan sebagai pimpinan, tapi mereka menempatkan Rasulullah sebagai pihak yang sedang bersengketa. Mereka ingin cari pimpinan yang menengahi keduanya. Ini licin ya orang Yahudi gitu. Padahal Nabi disepakati sebagai pimpinan untuk semua warga Madinah. Sekarang diposisikan Nabi itu sejajar dengan orang Yahudi Bani Quraidah. Dan Bani Quraidah kemudian minta sepakat kalau yang dipimpin, kalau yang menjadi majelis hakimnya, yang menjadi arbiternya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kenapa Sa'ad bin Mu'adz? Karena Sa'ad bin Mu'adz ini kepala suku Aus. Dan Aus itu berkoalisi sebelum Rasulullah hijrah dengan Bani Quraidah. Sebelumnya kita sampaikan Yahudi itu ada 3, kemudian orang Arab ada 2, ada Qainuqa, ada Nadir, ada Quraidah. Arabnya ada 2, ada Aus, ada Khazraj. Aus koalisi dengan Quraidah, sementara Khazraj berkoalisi dengan Nadir dan Qainuqa gitu. Jadi mereka pengen yang menjadi hakimnya, yang menjadi arbiternya adalah kawan mereka, kawan koalisi mereka, Sa'ad bin Mu'adz. Tapi kemudian Sa'ad bin Mu'adz mengambil keputusan yang mengagetkan, bahkan mengagetkan suku Ausnya sendiri. Karena ini kawan lama kita, ini sahabat lama kita, tapi kata Sa'ad bin Mu'adz, penggal. 400 sampai 900 orang, ada beberapa riwayat ya. Maksimal paling banyak 900 orang militernya yang kemudian dipenggal dalam satu hari yang sama. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengiyahkan, tidak ada penolakan dari Nabi, atau istilah kita apa? Dissenting opinion, atau pendapat yang berbeda dari Nabi. Dan yang menarik, Yahudi Bani Quraidah pun tidak memberontak. Ini yang harus kita analisa. Kenapa keputusan yang dipilih oleh Sa'ad bin Mu'adz tidak menimbulkan gejolak pemberontakan, baik dari perempuannya, baik dari anak-anaknya, atau bahkan dari Bani Quraidahnya sendiri? Mengapa mereka pasrah? Seolah mereka mengakui kesalahan dan menerima, memang kami layak untuk diperlakukan seperti ini. Ini menarik. Kenapa orientalis zaman sekarang menjadikan topik ini kontroversial? Padahal Bani Quraidahnya sendiri mereka menerima. Kalau memang betul-betul kontroversial, maka yang pertama kali mempermasalahkan adalah Yahudi Bani Quraidah. Betul? Contoh, kalau memang pernikahan Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha itu kontroversial pada masanya, maka yang pertama kali mempermasalahkan adalah orang-orang pada masanya. Tapi satu pun tidak ada riwayat nyinyiran orang munafik, serangan orang musyrik, atau dari Abu Jahal dan kawan-kawannya yang bikin syair misalnya Muhammad menikahi Aisyah padahal usianya masih belia.
Kalau betul itu permasalahan yang real pada masanya, maka kita akan menemukan itu dalam catatan sirah nabawiyah gitu. Tapi masalahnya baru muncul 60 tahun belakangan, karena kita menggunakan kacamata hari ini untuk menilai peristiwa 14 abad yang lalu. Jadi ini juga menarik ya, topik ini, topik Yahudi Bani Quraidah. Kenapa yang ribut hari ini? Kenapa Yahudi Bani Nadir tidak ribut, Yahudi Bani Qainuqa tidak ribut, dan Yahudi Bani Quraidah yang jadi objek keputusannya ini sendiri juga tidak komplain, tidak menolak. Ini menarik untuk dianalisa. Baik, rangkuman berikutnya, Sa'ad bin Mu'adz mengeluarkan vonis 4-900 pria dieksekusi di pasar Madinah di satu hari yang sama. Wanita dan anak-anak dijadikan sebagai tawanan. Fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa. Dan Yahudi yang selamat, termasuk yang tidak ikut berkhianat, kemudian diusir dari Madinah ke Khaybar dan Syam. Karena sudah 3 kali berturut-turut Yahudi berkhianat, orang beriman tidak akan jatuh disengat 2 kali ke lubang berkali-kali ya. Akhirnya ini ingin, rasanya sudah pernah kita sampaikan sebelumnya, permasalahannya bukan karena agamanya, tapi permasalahannya karena perilaku dan tindakannya. Perilaku dan tindakannya. Peristiwa ini mengakhiri eksistensi komunitas Yahudi di Madinah. Baik, kita mulai dari yang pertama. Bahkan Jibril pun geram. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a minal Khandaq wa wada'a as-silah wa ightasal. Nabi setelah pulang dari Khandaq kemudian menggantungkan senjatanya dan mandi. Bersih-bersih 25 hari, pulang ke rumah, kemudian istirahat, mandi. Atahu Jibril alaihi salam, alaihi salatu wassalam. Tiba-tiba Jibril datang setelah Rasulullah bersih mandi-mandi. Kata Jibril, faqala qad wada'ta as-silah. Engkau sudah menggantungkan senjata? Sudah nyimpan senjata? Wallahi ma wada'nahu. Demi Allah, kami para malaikat belum menggantungkan senjata. Maknanya malaikat dalam perang Khandaq ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadir gitu. Fakhruj ilaihim. Kata Jibril, keluar ke mereka. Pergi lagi ke mereka. Kata Nabi, fa ila aina? Kemana? Kata Jibril, hahuna, wa asyara ila Bani Quraidah, ke sana. Jibril sambil menunjuk ke arah tenggara, ke Bani Quraidah. Fa kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nada sallallahu alaihi wasallam fil muslimin. Nabi kemudian keluar dari rumah dan memanggil kaum muslimin. Kata Nabi, ala la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Pengumuman, tidak ada yang sholat asar seorang pun kecuali nanti di Bani Quraidah. Gerak cepat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun capek, baru istirahat, baru selesai mandi, keringetan lagi bahasa kita. Baru mandi keringetan lagi. Tidak ada yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Fasaran nas, akhirnya para sahabat mereka berangkat. Dan jangan bayangkan berangkatnya seperti apa, satu rombongan, ada yang berangkat duluan, ada yang berangkat belakangan, nyusul begitu bareng-bareng, konvoi. Fa adraka ba'dhumul asra fit tariq. Sebagian sahabat ada yang mendapati waktu asar tapi masih di jalan. Sementara instruksinya salat asar, tidak ada yang salat asar kecuali di Bani Quraidah. Faqala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyaha. Kita tidak akan salat asar sampai kita tiba di Bani Quraidah. Wa qala ba'duhum, kata yang lain, bal nusalli. Kita salat sekarang karena salat yang paling afdol di awal waktu. Ini terjadi perbedaan pendapat para sahabat sampai akhirnya ada yang salat asar pada waktunya tapi tidak pada tempatnya. Ada yang sholat asar pada tempatnya tapi sudah lewat waktunya.
sudah tidak pada waktunya. Walam yurid minna dzalik fadzakaru dzalika linnabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa ini disampaikan kepada Rasul, falam yu'annif ahadan minhum, dan Nabi tidak menyalahkan siapapun. Nabi tidak menyalahkan yang sholat asar pada waktunya meskipun tidak di Bani Quraidah. Nabi juga tidak menyalahkan yang sholat asar pada tempatnya meskipun sudah lewat waktunya. Falam yu'annif ahadan. Hadisnya satu, instruksinya satu, tapi ternyata aplikasinya bisa jadi dua. Bisa jadi dua. Yang mengaplikasikan secara letterlock, secara tekstual, mereka berpegang kata Nabi tidak ada seorang pun yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Itu yang dipegang. Yang sholat asar pada waktunya, mereka menggali konteksnya, maqasid syariahnya. Apa maksud Rasulullah memerintahkan kita sholat asar di Bani Quraidah? Supaya asar kita masih bisa melihat kondisi Bani Quraidah, kita bisa membaca kondisi, kemudian kita bisa menyusun strategi apa yang paling tepat untuk memberikan tindakan tegas kepada Bani Quraidah. Kalau sudah malam kita nggak bisa lihat. Kalau masih asar, ya sudah bisa membaca, besok pagi kita bisa melakukan tindakannya. Dan hari ini metode dalam membaca perintah agama juga seperti itu. Ya, ada yang berpegang kepada teksnya, ada yang kemudian menggali konteksnya, maqasid syariah di balik ini semua. Nabi memerintahkan bersiwak. Apakah siwaknya yang harus kita pakai atau menjaga kebersihan mulutnya yang harus kita jaga? Nabi memerintahkan untuk ajarkan berkuda, berenang dan memanah. Apakah panahnya yang kita gunakan atau maksudnya senjata jarak jauhnya yang kita ajarkan, dan seterusnya. Ini maqasid syariahnya. Yang pegang tekstualnya tidak salah, yang menggali kontekstual maqasidnya juga tidak salah, karena Nabi tidak menyalahkan para sahabat. Dua-duanya sama-sama ingin mengamalkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari sini kita dapat pelajaran tentang tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerima perintah meski sedang lelah, meski sedang capek. Nabi nggak ada alasan, bentar Jibril, kita rehat dulu sejenak lah, 5 menit, 10 menit, bentar gitu ya. Langsung Nabi keluar dan menyampaikan perintah Jibril. Kemudian yang kedua, prioritas dan manajemen waktu salat. Nabi menyebut salat asar dan Nabi menyebut instruksinya, salat asar di sana. Ala la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi Bani Quraidah. Menyusun aktivitas dan agenda dengan waktu-waktu salat, insyaallah lebih barokah. Kita mau pergi ke sana, salat asar nanti di mana? Kita mau pergi ke Bandung, salat zuhur nanti di mana? Salat maghrib nanti di mana? Dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas dalam ibadahnya. Memahami ruh bukan hanya sekedar ritual. Ritual penting, tapi rohnya juga penting ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan yang ini, juga tidak menyalahkan yang itu. Toleransi dalam perbedaan pendapat yang masih dalam koridor syariat, hal yang biasa. Bermusyawarah dan bertanya pada yang ahli. Saat itu yang ahlinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka kembalikan permasalahan ini kepada Rasul. Berprasangka baik dan tidak tergesa-gesa menghakimi orang lain. Jangan sampai perbedaan sesama muslim membuat kita lupa musuh yang sebenarnya adalah Yahudi Bani Quraidah. Terdistraksi gara-gara sedikit perbedaan dengan sesama muslim, akhirnya Yahudi Bani Quraizahnya terabaikan. Yahudi Bani Quraizahnya malah tepuk tangan karena muslim malah ribut dengan sesama muslim. Yahudi Bani Quraizahnya nggak jadi ditindak. Rawa Ibnu Hisham anna Ka'ab bin Asad qala lil Yahud. Setelah Rasulullah kemudian mengepung Yahudi Bani Quraidah sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sampai 25 hari. Menjelang 25 hari, Ibnu Hisham beliau dalam kitab Sirah Nabawiyahnya cerita, Ka'ab bin Asad. Ka'ab bin Asad ini salah satu tokoh
Yahudi Bani Quraidah. Kata Ka'ab bin Asad ke Yahudi Bani Quraidah, lamma ra'a anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghairu munsarifin anhum, melihat Rasulullah masih belum mundur mengepung Yahudi Bani Quraidah, kata Ka'ab bin Asad, ya ma'syara Yahud, qad nazala bikum minal amri ma tarawun wa inni 'aridun 'alaikum khilalan thalathan. Wahai orang-orang Yahudi, kalian lihat apa yang sedang terjadi kepada kita, dan saya menawarkan kepada kalian 3 opsi, 3 alternatif. Silahkan pilih salah satunya. Fakhudhu ayyuha syi'tum. Kata mereka, wa ma hiya? Fama hiya? Apa itu 3 opsi untuk kami? Yang pertama, nutabi'u hadzal rajula wa nusaddiquhu. Opsi yang pertama, kita ikuti laki-laki ini dan kita benarkan. Kita bersyahadat, kita jadi pengikutnya, kita benarkan semua kata-katanya. Nutabi'u hadzal rajul wa nusaddiquhu. Fa wallahi laqad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursal wa annahu lalladzi tajidunahu fi kitabikum. Demi Allah, kalian sudah tahu bahwa Muhammad adalah nabi yang diutus. Ini pengakuan Yahudi Bani Quraidah tentang nubuah dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tahu Muhammad adalah nabi, tapi mereka gengsi untuk mengakui dan bersyahadat. Wa innahu lalladzi tajidunahu fi kitabikum, dan Muhammad adalah sosok yang kalian temukan namanya di dalam kitab kalian. Ini ayat Al-Quran, Bapak Ibu. Ini ayat Al-Quran yang mana Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikannya. Kalau kita lihat dalam surat Al-A'raf, ya, tajidunahu maktuban indahum fit Taurat. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tertulis di dalam Taurat. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil. Masalahnya bukan tidak tahu, masalahnya tidak mau. Orang Yahudi mereka membaca Tauratnya, Ahlul Kitab mereka menguasai kitabnya, dan mereka menemukan kalau ya asal pakai bahasa asli, karena kalau sudah pakai bahasa terjemahan jadi makin kabur. Dari bahasa aslinya terjemahkan ke bahasa yang kedua, terjemahkan bahasa ketiga, terjemahkan bahasa keempat, sampai terjemahkan ke bahasa Indonesia sudah 4 atau 5 kali terjemahan. Tapi kalau dikembalikan ke bahasa aslinya, mereka akan menemukan nama Nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tajidunahu maktuban indahum fit Taurah. Bahkan sebelumnya pernah kita sampaikan juga surat Al-Baqarah ayat 146, bagaimana mereka mengetahui sifat-sifat Nabi seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami berikan Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dari mana mereka mengenal Nabi? Dari Taurat dan Injil. Yahudi masuk Islam, kemudian ditanya, namanya Abdullah bin Salam. Kata Umar bin Khattab, bagaimana komentar Anda terhadap ayat ini? Kata Allah, Yahudi lebih mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak sendiri. Kata Abdullah bin Salam, Shadaqallah, maha benar Allah. Kata Abdullah bin Salam, saya punya anak, saya tidak tahu sifat anak saya nanti lahir akan seperti apa, fisik dan wajahnya akan seperti apa. Tapi saya tahu sifat fisiknya Muhammad sebelum bapaknya lahir. Dan saya baru tahu fisik anak saya dewasanya seperti apa setelah anak saya dewasa. Sifat anak saya ketika dewasa seperti apa setelah anak saya dewasa. Karena mungkin fisik kecil, fisik dewasa bisa berubah. Sifat waktu kecil, sifat setelah dewasa bisa berubah. Tapi saya bisa tahu sifat dan fisiknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan sebelum dia dilahirkan saya sudah tahu. Dari mana tahunya? Yang jelas tahu bukan dari Sumedang.
tahunya dari Taurat dan dari Injil gitu. Baik, opsi yang pertama kata Ka'ab bin Asad, nutabi'u hadzal rajula wa nusaddiquhu fa wallahi la in qad tabayyana lakum annahu lanabiyyun mursal wa annahu lalladzi tajidunahu fi kitabikum fata'manuna ala dimaikum wa abnaikum wa nisaikum. Kalau kalian beriman, kalau kalian percaya, maka darah kalian aman, anak kalian aman, istri kalian juga aman. Kalau orang sudah bersyahadat akan dijaga semuanya, walaupun sebelumnya sudah berkhianat dan berdosa besar, aman. Walaupun pura-pura. Walaupun pura-pura. Ada sahabat Nabi yang membunuh orang syahadat, dianggapnya pura-pura karena terdesak baru syahadat. Namanya Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah sedang perang, kemudian orangnya terdesak, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata Zaid, waduh, bohong. Gitu. Baru sekarang, dari tadi kalau mau syahadat dibunuh. Gitu. Viral berita ini sampai ke Rasulullah, dipanggil Zaid bin Harithahnya. Betul engkau sudah melakukan, membunuh orang yang bersyahadat? Betul ya Rasulullah. Kenapa engkau lakukan? Ya Rasulullah, dia syahadatnya cuma pura-pura. Dia syahadatnya setelah terdesak di bawah kilatan pedang. Kata Nabi, asyaqaq ta'an sadri, engkau sudah belah dadanya? Engkau tahu itu pura-pura? Ya Rasulullah, kalau dia syahadat mungkin harusnya syahadat sebelum perang. Kata Nabi, asyaqaq ta'an sadri, sudah dibelah dadanya? Sudah dibelah dadanya. Berkali-kali Nabi nanya sampai kata Zaid atau Usamah bin Zaid, ala kulli hal, sampai akhirnya kata beliau, andai saya baru masuk Islam sekarang. Ini pilihan opsi yang rasional, opsi yang logis. Kita syahadat, kita terima, kita akui Muhammad sebagai Nabi, namanya termaktub dalam Taurat dan Injil. Darahnya aman, anaknya aman, istrinya aman, walaupun pura-pura. Karena yang penting lisannya sudah bersyahadat. Tapi kata Yahudi Bani Quraidah, la nufariku hukmat Taurati abadan. Enggak, kami tidak akan meninggalkan hukum Taurat selama-lamanya. Oke. Kalau opsi yang pertama tidak mau diambil, opsi yang kedua, fahalum falnaqtul abna'ana wa nisa'ana thumma nakhruj ila Muhammadin wa ashabih rijalan muslitina bisuyuf. Lam natruk wara'ana thaqalan hatta yahkumallahu bainana wa baina Muhammad fa in nahlak nahlak wa lam natruk wara'ana naslan nakhsha alaih. Oke, opsi yang kedua, kita bunuh istri kita, kita habisi anak-anak kita keluar dari benteng, kita berang habis-habisan. Kalau kita menang, syukur. Kalau kita kalah, kita tidak meninggalkan beban di belakang. Istri kita aman karena sudah mati, anak kita aman, nggak ada yang ditawan, dan kita nggak punya beban sama sekali untuk mati. Ini opsi yang fatalistis gitu ya, yang sudah habis-habisan sekalian semuanya. Kata mereka, fama dzanbul masakin, apa dosanya orang-orang miskin? Apa dosanya anak dan perempuan kita sehingga kita bunuh dengan tangan kita sendiri? Kalau begitu opsi yang ketiga, fa in abaitum hadhihi aidan fa innal lailah lailatus sabt, malam ini malam Sabtu, dan malam Sabtu bagi orang Yahudi libur sampai hari Sabtu, hari ibadah mereka. Kalau kita hari Jumat, Nasrani hari Ahad, kita hari Jumat. Dan Muhammad akan menganggap hari Sabtu aman. Muhammad akan menganggap bahwa kita sedang ibadah di malam Sabtu sampai hari Sabtu. Mungkin mereka akan menurunkan kewaspadaannya karena menganggap bahwa kita nggak akan menyerang. Malam Sabtu ini kita nggak usah ibadah. Hari Sabtu nanti kita nggak usah ibadah, kita serang Muhammad. Saat kewaspadaan mereka turun, kita serang Muhammad. Wa innahu asa an yakuna Muhammadun wa ashabuhu qad aminuna fiha. Mereka merasa aman dari kita di hari Sabtu. Fanzilu la'allana nusibu minhum ghirrah. Kita turun dari benteng, kita serang Muhammad dengan serangan mendadak di hari Sabtu. Fa abau dzalika aidan. Mereka juga menolak opsi yang ketiga. Iman enggak mau, perang habis-habisan enggak mau, atau perang dengan sedikit tipu daya
melanggar aturan mereka dalam agama, mereka juga nggak mau. Inilah yang disebut dengan wa qazafa fi qulubihimur ru'ab. Ru'ab itu takut yang membuat mereka bingung harus ngapain, paralisis begitu ya. Ya, memilih kebenaran atau ego, tradisi dan kepentingan duniawi. Ini Yahudi yang mereka galau untuk memilih opsi. Bahaya fanatik buta terhadap adat dan tradisi saat mereka tahu kebenaran ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikap emosional yang berlebihan bisa merusak akal sehat. Bunuh saja anak kita, bunuh saja istri kita, perang habis-habisan, itu emosional, nggak rasional begitu. Walaupun opsi itu disampaikan, tapi opsi yang pertama jauh lebih logis, lebih rasional, aman anaknya. Bahkan mereka, Bapak Ibu, kalau orang sudah masuk Islam, posisi sebelum mereka masuk Islam itu nggak akan diganggu. Misal kalau ada raja masuk Islam, maka mereka tetap jadi raja. Raja Najasyi bersyahadat, tetap Raja Najasyi jadi penguasa. Islam tidak akan menggeser orang yang sudah bersyahadat, sekarang saya yang jadi rajanya karena Anda baru jadi muslimnya. Enggak, Anda tetap di posisi Anda. Yang kami inginkan Anda bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lanjutkan posisi Anda, selesai. Dan ya, kehancuran terjadi kalau nasihat-nasihat yang terbaik, opsi-opsi yang terbaik ditolak semuanya oleh orang Yahudi. Apa yang terjadi? Kita lanjut, karena yang menarik sebetulnya bagian belakang ini, bagian keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Faja'atil Aus ila Rasul alaihi salatu wassalam. Singkat cerita, Yahudi Bani Quraidah mereka sudah opsi 1 ditolak, opsi 2, opsi 3 ditolak. Apa yang harus kita lakukan? Angkat bendera putih, kita menyerah saja. Itu pilihannya, itu pilihannya. Dan orang Aus datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, "Ya Rasulullah, qad fa'alta fi Bani Qainuqa ma qad 'alimta wa hum hulafa'u ikhwanina al-Khazraj. Wa haula'i Banu Quraidah mawalina fa ahsin fihim." Ya Rasulullah, dulu waktu engkau mengusir Bani Nadir, Bani Qainuqa, engkau serahkan urusan Yahudi-Yahudi ini kepada kawan koalisi mereka, ya Khazraj. Sehingga cerita Abdullah bin Ubay bin Sabah yang datang ke Rasulullah kemudian minta, "Ya Rasulullah, wahai Nabi, jangan engkau ganggu kawan koalisiku, jangan engkau ganggu sahabat lamaku. Ya Muhammad, jangan engkau bunuh mereka, jangan engkau usir mereka." Kata Nabi, "Saya serahkan urusan mereka kepadamu, tapi mereka nggak boleh tinggal lagi di Madinah." Sehingga kata orang Aus, "Ya Rasulullah, kalau Yahudi Bani Qainuqa dan Quraidah engkau serahkan urusannya kepada Khazraj, serahkan ya Rasulullah urusan Quraidah juga kepada kami, kepada Aus. Fa ahsin fihim, ya Rasulullah, berbuat baiklah kepada orang Quraidah." Kata Nabi, "Ala tardawna an yahkuma fihim rajulun minkum?" Kalian puas, kalian ridho, kalian suka kalau yang menjadi hakimnya laki-laki di antara kalian, orang Aus? Kata mereka, "Bala, iya ya Rasulullah." Seperti Khazraj yang memutuskannya itu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, salah satu tokoh terbesar di Khazraj. Fadzaka ila Sa'd bin Mu'adz. Maka sekarang yang mengambil keputusannya, hakimnya adalah Sa'ad bin Mu'adz. Qad radina, kami ridho, kami puas, kami terima hukum tersebut. Fa arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Sa'd bin Mu'adz. Kemudian Rasulullah memanggil Sa'ad bin Mu'adz. Ini karena Sa'ad bin Mu'adz tidak hadir di sana. Sa'ad bin Mu'adz masih tinggal di Madinah. Wa kana fil Madinati musaban. Alasannya Sa'ad bin Mu'adz terluka, ada panah yang terbang dari arah orang-orang musyrik, kemudian kena ke pundaknya Sa'ad bin Mu'adz, dan Sa'ad bin Mu'adz dirawat di Madinah sehingga nggak ikut ke Bani Quraidah. Fa'atau bihi minal Madinatil Munawwarati rakiban ala himar.
datang dari Madinah naik keledai. Falamma ra'ahul Aus iltaffu haulahu. Aus yang menunggu kedatangan Sa'ad bin Mu'adz kemudian melihat Sa'ad bin Mu'adz tiba, mereka menjemput Sa'ad bin Mu'adz, mengelilingi Sa'ad bin Mu'adz sambil jalan, sambil ke Bani Quraidah. Kata Aus, ya Sa'ad, ajmil fi mawalika, wahai Sa'ad, berbuat baiklah kepada kawan lama kita Yahudi Bani Quraidah. Fa ahsin fihim, berbuat baiklah kepada mereka. Fa innar Rasul sallallahu alaihi wasallam qad hakamaka lituhsina fihim. Nabi mengangkatmu sebagai arbiter, sebagai hakimnya untuk berbuat baik kepada Yahudi Bani Quraidah. Apa responnya Sa'ad? Wa huwa sakitun lam yarud alaihim. Dia enggak merespon sama sekali. Sa'ad, pastikan hukum ini, apa istilahnya, order ponis begitu. Tolong nanti hasil sidangnya begini begitu. Tolong nanti keputusannya begini ya. Wa huwa sakitun radhiyallahu anhu lam yarud alaihim hatta qala lahum, sampai akhirnya mereka ingin respon dari Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad, pastikan keputusannya keputusan yang memihak Yahudi Bani Quraidah, mereka kawan lama kita. Kata Sa'ad, qad ana li Sa'din alla ta'khudhahu fillahi laumata laim. Sudah datang waktunya untuk Sa'ad mengambil keputusan yang, dalam mengambil keputusan ini Sa'ad tidak perlu takut kepada orang yang mengejeknya, kepada orang yang mencelaknya, kepada orang yang nyinyir kepadanya, selama di jalan Allah keputusannya. Apa maksudnya? Keputusan Sa'ad boleh jadi dicela oleh orang Aus atau kabilahnya sendiri. Kira-kira celaan yang muncul akan seperti apa? Wah, Sa'ad lupa dengan kawan lamanya, Sa'ad lupa dengan sahabat lamanya, Sa'ad yang dulu di zaman jahiliyah itu bareng-bareng dengan Bani Quraidah, sekarang setelah masuk Islam malah membantai Bani Quraidah. Wah, bisa aja, bisa seperti itu komentar-komentarnya. Dulu bareng-bareng, dulu berkoalisi, sekarang menghabisi. Wah, nyinyiran orang yang nyinyir. Kata Sa'ad, saya enggak peduli, selama ini di jalan Allah, kebenaran. Allah ta'khudha fillahi laumata laim. Falamma sami'uhu yaqulu hadha, setelah orang Aus mendengarkan respon Sa'ad bin Mu'adz ini, arafu anna Sa'dan saufa yahkumu fihim hukman syadidan. Mereka sadar kalau Sa'ad bin Mu'adz akan mengambil keputusan yang tegas, ya, yang keras. Ya, pelajarannya tidak pilih kasih dan membeda-bedakan. Kata Nabi, silahkan. Dulu saya serahkan kepada orang Khazraj, sekarang saya serahkan kepada orang Aus. Tanggung jawab Sa'ad bin Mu'adz dalam menjalankan amanah. Waspada dengan kalimat manis tapi dampaknya buruk. Rasulullah mengangkatmu sebagai hakim, berbuat baiklah kepada mereka. Kita saat enggak sesuai dengan faktanya. Diam bukan lemah. Diamnya Sa'ad bin Mu'adz bukan menunjukkan kelemahan, tapi kematangan dan kebijaksanaan dalam menolak bujukan yang melanggar prinsip. Sa'ad bin Mu'adz tidak goyah dengan tekanan, bahkan tekanan dari kawannya sendiri, tekanan dari orang Ausnya sendiri dalam menjalankan agama. Keadilan mesti ditegakkan meskipun kepada kawan lama, kepada kerabat. Memang mungkin mudah ya kalau disampaikan di masjid, tapi prakteknya mungkin kalau di persidangan mah tidak gampang. Tidak gampang. Wah, ini enggak solider, ini pertemanan, wah, macam-macam begitu. Sehingga kisah ini bukan kisah utopia, bukan kisah yang wah ini kisah di atas awan. Ini kisah yang pernah terjadi, ini kisah nyata. Kalau hanya sekedar teori, hanya sekedar ide, itu tidak membumi, terlalu ngawang-ngawang. Tapi ini sudah terjadi, artinya bisa dipraktekkan, bisa kembali diulangi. Keputusan Sa'ad bin Mu'adz,
Walamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li sahabah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz mendekat, makin lama makin kelihatan oleh Nabi. Nabi di sini di Bani Quraidah, saat di tengah perjalanan sudah disambut oleh orang Aus. Kata Nabi kepada sahabat, "Qumu ila sayyidikum." Silahkan kalian semua berdiri, kita sambut Sa'ad bin Mu'adz. Menyambut sambil berdiri diperintahkan oleh Nabi kepada sahabat, "Qumu ila sayyidikum." Faqama sahabatu ihtiraman li Sa'd bin Mu'adz radhiyallahu anhu wa ardahu wa anzaluhu min fawqil himar. Para sahabat kemudian berdiri ihtiram, menghormati Sa'ad bin Mu'adz, dan mereka membantu menurunkan Sa'ad bin Mu'adz dari atas keledainya. Wa qalu, "Ya Sa'ad, inna haula'il qaum qad nazalu ala hukmik." Wahai Sa'ad, itu Yahudi Bani Quraidah, mereka ingin engkau yang menjadi penengahnya, arbiternya. Kata Sa'ad, "Wa hukmi nafidhun alaihim." Keputusan saya berlaku kepada mereka, kepada Yahudi Bani Quraidah. Qalu na'am, iya, mereka sudah sepakat engkau yang menjadi penengahnya, engkau yang mengambil keputusannya. Taib. Kata Sa'ad, "Wa 'alal muslimin." Keputusan saya berlaku kepada seluruh kaum muslimin, mengikat keputusan saya. Kata para sahabat, "Na'am." Ya. Kemudian kata Sa'ad, "Wa 'ala man hahuna." Keputusan saya mengikat kepada orang yang ada di sini. Maksudnya siapa? Rasulullah. Wa a'rada biwajhihi radhiyallahu anhu wa ardahu wa asyara nahiyatar rasul. Kenapa Sa'ad tidak menyebut wa ala rasulillah? Keputusan saya mengikat kepada Rasulullah. Bahasanya kurang beradab kalau begitu. Keputusan saya mengikat kepada yang sedang berada di sini, sambil menghadap ke Nabi. Kata Nabi, "Na'am wa alayya." Keputusanmu mengikat kepadaku. Setelah semua sepakat memastikan mengikat, ya, mengikat, ya, mengikat, ya. Maka hakim memutuskan, fa inni ahkumu fihim an yuqtalar rijalu wa tusbadz-dzurriyyatu wa tuqassamal amwal. Kalau semua sepakat dan mengikat keputusan yang akan saya keluarkan, hukum saya semua laki-lakinya dibunuh yang bisa mengangkat senjata, dan dzurriyyah, keturunannya, istri dan anaknya dibagikan sebagai tawanan, wa tuqassamul amwal, dan hartanya kemudian menjadi rampasan, menjadi fai. Faqala Rasul alaihi salatu wassalam, kata Nabi, laqad hakamta fihim bihukmillahi min fawqi sab'i samawat. Wahai Sa'ad, engkau sudah mengambil keputusan sesuai dengan hukum Allah dari langit yang ketujuh. Sepakat, tidak dissenting opinion. Setuju. Wa bada'u bitanfidhi hukmi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu wa ardah, dan eksekusi kemudian dimulai. Wa jama'u Yahuda Bani Quraidah, kemudian mereka mengumpulkan Yahudi Bani Quraidah. Wa qatalur rijala jami'an, dibariskan dan dipenggal. Kana ti'daduhum takriban, jumlah mereka sekitar 400, di riwayat yang lain 700, riwayat yang lain sampai 900. Wa qutila ma'ahum Huyai ibn Akhtab, dan salah satunya yang dieksekusi adalah Huyai bin Akhtab, tokoh yang memprovokasi, tokoh yang menjadi otak intelektual di balik perang Khandaq. Di balik perang Khandaq. Yang pertama, menghormati pemimpin yang adil dan berilmu adalah sunnah Nabi. Bangun, sambut pemimpin kalian. Bangun, sambut Sa'ad bin Mu'adz. Tapi ada tapinya. Ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, man ahabba an yatamatsala lahun nasu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang senang orang lain berdiri mematung untuknya, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Sekilas mungkin seperti kontradiksi. Jadi sebetulnya boleh nggak berdiri menghormati, sementara ke Sa'ad bin Mu'adz Nabi perintahkan untuk berdiri, tapi di hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad ini Nabi melarang.
Ternyata dua hadis tadi itu istilahnya jihah munfakkah, dua arah yang berbeda. Yang satu bicara kepada rakyatnya, yang satu hadis ini bicara kepada pemimpinnya. Jadi murid harus menghormati, memuliakan guru. Guru jangan gila hormat dari murid. Rakyat harus memuliakan pemimpinnya yang adil, pemimpinnya yang soleh, pemimpinnya yang lurus. Pemimpin jangan gila hormat, inginnya dihormati dan dimuliakan. Ini namanya jihah munfakkah. Masing-masing mendapatkan panduan, masing-masing mendapatkan instruksi dari Nabi. Suami istri di rumah, ke istri ada panduannya, ke suami ada panduannya. Kata Nabi, wanita yang penuh barokah adalah wanita yang tidak menjadi beban bagi suaminya. Aktsaruhunna barokatan aisaruhunna mu'natan. Itu panduan ke istri. Panduan ke laki-laki, ma akramahunna illa karimun wala ahanahunna illa laimun. Yang memuliakan istri adalah laki-laki mulia, yang menghinakan istri adalah laki-laki yang hina. Jadi kata suaminya, "Mah, Bu, sebulan kebutuhan operasional dapur kita perlu berapa?" Kata istrinya, "Ya sekitar 20 juta lah." "Kok kecil sekali? Bapak bisa kok ngasih 100 miliar sebulan." 200 juta juga Bapak sanggup setiap bulan. Kata istrinya, "Nggak usah Pak, 20 juta juga cukup." 20 juta harga diri Bapak, kenapa ngasih istri cuma 20 juta? 200 juta juga Bapak bisa. Kata istrinya, "Jangan jadi beban Pak, 20 juta juga sudah cukup." "Ah nggak bisa, 200 juta ya, 20 juta saja." Indah? Ada yang begitu? Tapi ya ala kulli hal, yang satu kalau waktu hijrah antara siapa? Sa'ad bin Rabi dengan Abdurrahman bin Auf. Kata Sa'ad bin Ar-Rabi, "Butuh rumah, saya punya rumah, silahkan pilih. Butuh kendaraan, saya punya banyak kendaraan, silahkan pakai, pilih. Mau menikah, saya punya banyak stok, silahkan pilih, saya nikahkan." Kata Abdurrahman bin Auf, apa jawabannya? Nah, kalau kita di posisi Abdurrahman bin Auf, oke, saya pengen yang ini, saya pengen yang ini. Kata Abdurrahman bin Auf, "Barakallahu laka fi malika wa ahlika wa zaujika. Dullani ala suq." Terima kasih, semoga Allah memberkahi, cukup tunjukkan saya di mana pasar. Itu enak. Yang satu mendahulukan saudaranya, yang satu tidak memanfaatkan dan tidak aji mumpung kepada saudaranya. Jadi hadis tentang berdiri menghormati itu ada jihah munfakkah. Sahabatnya disuruh berdiri menghormati, sementara yang dihormatinya dilarang untuk senang dan dilarang gila hormat. Siapa yang gila hormat, terjemahan bebasnya, siapa yang senang orang lain berdiri mematung untuknya, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Nauzubillah min dzalik. Baik, ya, bayangkan kita jadi Sa'ad bin Mu'adz, dan saya penasaran dengan pola pendidikan orang tuanya Sa'ad bin Mu'adz ke Sa'ad bin Mu'adz, antara ketegasan dan kedekatan. Kita kawan lama yang kemudian bisa mengambil keputusan yang tegas meskipun ini kawan lama. Bukan hal yang mudah untuk dipraktikkan, tapi juga bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Ini beberapa contoh Nabi ketika menghormati orang-orang yang berdiri. Nabi pernah mencium, setiap kali Fatimah datang, Nabi berdiri mencium. Rasulullah datang, Fatimah berdiri kemudian cium tangan. Jadi berdiri menyambut. Ini mudah-mudahan bisa menjadi salah satu kebiasaan baik kita terapkan di rumah kita. Jadi siapapun yang datang, keluarganya berdiri menyambut. Siapapun yang kemudian datang ke rumah, orang tuanya pulang kerja, anak-anak lagi nonton, kemudian dipaus dulu nontonnya kalau YouTube, kemudian berdiri ke pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Cium tangan gitu.
Sebaliknya juga begitu, anaknya datang pulang sekolah, orang tuanya lagi nonton misalnya, berdiri, assalamualaikum nak, gimana kabar, dan seterusnya. Nabi berdiri mencium dan mempersilahkan Fatimah duduk di tempat duduknya saat putrinya datang. Fatimah pun berdiri menyambut kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talhah bin Ubaidillah berdiri dan menyambut Ka'ab bin Malik setelah taubatnya diterima. Baik. Sebagai penutup, apa yang membuat Yahudi Bani Quraidah mereka tidak berontak, mereka tidak protes, tidak ada gejolak sama sekali, mereka tunduk, mereka pasrah, mereka nerima? Ustadz, kan mereka bilang mengikat keputusannya Yahudi, walaupun sudah terikat dengan perjanjian fakta pertahanan bersama, mereka melanggar. Betul. Tapi kali ini mereka nggak memberontak, karena ternyata Bapak Ibu, sebagai penutup, dalam kitab mereka Ulangan, pasal Ulangan nomor 20 ayat 10, pasal 20 ayat 10 bab Ulangan, hukum Taurat tentang pengkhianatan kota yang menyerah setelah pengepungan. Apabila engkau mendekati satu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Ini hukum Taurat untuk yang meyakini Taurat. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya, dan setelah Tuhan Allahmu menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh. Nah, ini yang kemudian keputusannya diambil oleh Sa'ad bin Mu'adz, karena Sa'ad bin Mu'adz berkawan lama dengan Yahudi Bani Quraidah. Sa'ad bin Mu'adz juga tahu isi dari Taurat mereka. Maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas bagimu sendiri, dan jarahan yang dari musuhmu ini yang diberikan kepadamu oleh Tuhanmu Allahmu boleh kau pergunakan. Jadi hukum yang dipakai oleh Sa'ad bin Mu'adz adalah hukum yang ada di kitab mereka, yang kata mereka, kita tidak akan meninggalkan hukum Taurat untuk beriman kepada Muhammad. Oke, kalau begitu kita pakai hukum itu sendiri. Gitu. Kalau mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hukum yang berlaku hukum Rasul. Dan kalau sudah syahadat, sudah. Al-Islam yajubbu ma qablahu, Islam itu akan menghapus semua dosa-dosa sebelumnya. Bahkan punten, Yahudi Bani Quraidah belum melakukan pembunuhan. Mereka baru membuat kesepakatan untuk membuka akses supaya orang musyrik bisa masuk. Tapi punten, pernah mendengar cerita Wahsy yang memutilasi Hamzah? Apa yang Nabi lakukan kepada Wahsy? Wahsy datang, Wahsy bersyahadat, Wahsy masuk Islam. Apa yang Nabi lakukan kepada Wahsy? Dimaafkan, tidak dikisos. Cuman satu permintaannya, tolong jangan kelihatan di depan muka saya. Fahal yastati'u an tughayyiba wajhaka anni. Karena Nabi melihat Wahsy kasuat-suat bahasa Indonesianya, terngiang-ngiang dengan sosok Hamzah yang badannya dimutilasi. Tapi Wahsy-nya sendiri tidak dieksekusi. Wahsy-nya sudah dimaafkan oleh Nabi. Akhirnya Sa'ad bin Mu'adz mengambil keputusan sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Yahudi, undang-undang yang dipakai oleh Bani Quraidah. Dan ini yang membuat mereka makin terpojok gitu ya. Mereka sudah mengatakan terikat dengan semua keputusan Sa'ad bin Mu'adz, berharap mudah-mudahan kawan lama bisa memberikan keputusan yang meringankan. Tapi ternyata Sa'ad bin Mu'adz memilih untuk menggunakan undang-undang mereka kepada mereka sendiri.
wallahu a'lam bissawab. Ini kisah tentang tindakan tegas Nabi terhadap Yahudi Bani Quraidah. Silahkan. Baik Pak Ustadz, sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya atau yang mau menambahkan. Silakan jemaah. Ya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau dilihat dari paparan Ustaz tadi bahwa ketegasan Rasulullah sudah jelas, bahwa kita pun mengakui bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Yang menjadi permasalahan adalah tidak diikutin. Jadi banyak umat-umat muslim yang tidak mengikuti apa yang pernah Rasulullah sampaikan. Dan yang menjadi pertanyaan adalah di mana letak kesalahan kita? Apakah kita karena didikan orang tua yang salah? Sekarang kita lihat pemimpin-pemimpin yang ada di dunia, kita bisa melihat bagaimana gajah, kondisi gajah pada saat ini. Makanan tidak bisa masuk, bantuan-bantuan segalanya tidak bisa masuk, malah semuanya adalah mengalami kelaparan. Padahal di sekeliling gajah itu adalah para pemimpin muslim, termasuk di Indonesia. Tadi jelas dikatakan bahwa seorang hakim tidak bisa melihat kepada pertemanan. Seorang hakim memutuskan keputusan bukan karena ego, tapi sudah ada guideline-nya adalah apapun yang diputuskan adalah sudah ketetapan Allah. Contoh yang paling konkret, Ustaz. Tadi Ustaz ada khalifah yang akan memenggal kepala lalu dia bersahadat. Lalu dipanggil oleh Rasulullah. Kenapa kamu bunuh orang itu padahal dia bersahadat? Sekarang lagi ramai lagi, Ustaz, viral di media sosial. Ada orang yang ingin masuk Islam, datang ke masjid dari satu tempat dia bersahadat, dikasih uang. Nanti dia datang lagi ke tempat yang lain lagi, masjid yang lain yang sama, dikasih uang, masjid yang akhirnya viral di media sosial. Kalau ada orang A ini datang ke masjid Bapak, jangan diterima karena dia modus, ingin masuk Islam, bersahadat, dan dia mendapatkan uang dari DKM. Nah, hal-hal seperti itu tuh sekarang terjadi gitu, Ustaz ya. Nah, sikap kita sebagai umat muslim harus berbuat apa? Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Ahzab, coba kita tampilkan ayat 21. Bapak Ibu, antara Nabi sebagai uswah dan kita sebagai umat itu ada satu hal yang menjadi sebab kapan seseorang bisa mengikuti Nabi. Tidak otomatis belajar kajian sirah, tahu perjalanan hidup Nabi, otomatis bakal mengikuti Nabi. Gak otomatis, karena ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku untuk orang-orang bisa mengikuti Nabi. Kualifikasi orang yang akan menjadikan Nabi sebagai uswah hasanah gitu. Jadi kalau kenapa kita nggak mencontoh Nabi, pasti sebabnya ada 3. Walaupun tahu Nabi dalam masalah ini akan bersikap seperti ini, masalahnya ada 3. Yang pertama, kita ayatnya masyhur, ayatnya insyaallah kita semua hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, mengharap kehidupan hari akhir, dan banyak mengingat Allah. Jadi kenapa Nabi tidak jadi contoh?
pasti ada yang bermasalah dalam mengharap rahmat Allahnya. Yang diharap pasti selain Allah. Yang diharap mungkin bantuan dari yang memerangi Gaza barangkali. Jangan buka pintu perbatasan, nanti semua hutang kamu saya akan lunaskan. Bisa jadi berharapnya bukan ke Allah, tapi berharapnya ke selain Allah. Jangan kasih masuk semua truk-truk, atau kalau kamu kasih masuk, kamu saya lengserkan dari kursi kepemimpinan. Mungkin bisa jadi begitu. Jangan akui Palestina sebagai negara, atau negerimu saya buat berantakan, rusuh, kacau, listrik mati, jika di Spanyol misalnya begitu ya, karena dan seterusnya. Mungkin satu, kenapa Rasulullah tidak jadi contoh? Nomor satu, yang diharapnya bukan Allah. Satu. Yang kedua, disorientasi, bukan lagi berorientasi ke akhirat, karena syarat yang kedua adalah bagi orang yang mengharap hari akhir, bagi orang yang mempertimbangkan nasib di akhiratnya seperti apa, bagi orang yang merenungkan, bagi orang yang kemudian mempunyai pertimbangan, kalau saya nanti dihisab, ditanya oleh Allah, apa jawaban saya kepada Allah? Apa jawaban saya di depan Allah? Kenapa pintu perbatasan tidak dibuka? Apa jawaban saya kepada Allah? Kenapa punya senjata, punya militer, punya kuasa, tapi tidak mendukung? Padahal Israel sendiri, waktu orang Druz bermasalah di Suriah, ini kata si Benyamin Netanyahu, ini Druz itu bagian dari kami, diganggu oleh kalian orang Suriah, kami akan membela, akan perangi kalian. Kenapa Benyamin Netanyahu lebih solider kepada orang Druz dibanding orang Islam solider kepada sesama Muslim? Ini yang kedua, begitu. Jadi kenapa kita, siapapun, tidak bisa menjadikan Nabi sebagai uswah? Pasti masalahnya yang kedua, disorientasi. Ya, akhirat tidak menjadi pertimbangan. Dan yang ketiga, wa zakarallaha katsira, minim mengingat Allah. Minim mengingat Allah bukan cuma subhanallah, subhanallah, subhanallah. Konon yang membuat pemimpin Mesir sebelumnya itu tertarik kepada pemimpin Mesir hari ini, itu katanya karena pemimpinnya hari ini itu banyak berzikir orangnya. Tapi Allah lebih tahu mana yang zikirnya zikir-zikir, atau zikirnya yang betul-betul zikir, betul-betul bukan hanya sekedar subhanallah di lisan, tapi juga betul-betul memuji Allah dengan seluruh pikiran. Yang perfect hanya Allah, yang sempurna hanya Allah. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, yang layak dipuji hanya Allah, bukan saya, dan seterusnya. Alhamdulillah, astagfirullah, saya mengaku banyak dosa, saya berhenti dari dosa, dan seterusnya. Wa dzakarallaha katsira. Tiga syarat inilah yang kalau dimiliki, maka saya ya, kisah Nabi itu bisa menjadi rujukan, bisa menjadi panduan, bisa menjadi teladan, bisa menjadi panutan. Jadi kenapa kita tahu kisah Nabi? Kenapa orang-orang Arab tahu tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tapi tidak mengikuti? Masalahnya di tiga ini pasti. Wallahu a'lam bishawab. Yang kedua, modus, gitu ya. Bapak Ibu, kalau orang sudah masuk Islam, maka terima tampilan luarnya. Tapi kalau orang sudah masuk Islam dan ketahuan menipu, Nabi memvonis itu berdasarkan yang zahir, bukti. Walaupun isi hatinya A, tapi kalau buktinya B, Nabi terima yang B. Orang munafik datang ke Rasulullah, terus ditanya, sini, kamu kenapa nggak ikut perang Tabuk? Ya Rasulullah, mencret. Mencret ya sudah, nggak apa-apa. Padahal malas. Kamu kenapa nggak ikut perang Tabuk? Ya Rasulullah, pusing ya Rasulullah, istri saya sakit. Padahal nggak sakit. Oh ya sudah, diterima oleh Nabi. Nabi menerima yang zahir,
Tapi kalau yang batinnya, yang nggak kelihatan, Nabi nggak akan ambil keputusan berdasarkan Nabi tahu mereka berbohong, tapi buktinya mereka ngasih pengajuan bukti ini mencret, ya sudah diterima. Sekarang kalau ada yang ngaku-ngaku muslim, kemudian pihak DKM ini melaporkan, pihak DKM itu melaporkan, buktinya ada. Ini Bapak pernah datang ke masjid ini wajah Bapak bukan? Kalau buktinya itu ada, maka perlakuan kita bukan lagi jangan suuzon ke sesama muslim, ada buktinya. Contoh, ini contoh yang sangat powerful, luar biasa. Bapak Ibu, Allah tahu tidak isi hati iblis? Tahu. Waktu iblis tidak mau sujud ke Adam, Allah tahu tidak motifnya apa? Apa motifnya? Sombong, merasa lebih baik. Tapi lihat di surat Al-A'raf, surat ke-7, kita coba tampilkan. Walaupun Allah Maha tahu, di ayat ke-12, sebelum vonis dikeluarkan, Allah tanya dulu ke iblis. Iblis, apa yang menghalangimu bersujud kepada Adam padahal ini perintahku? Ma mana'. Allah mengajarkan kepada kita jangan memvonis berdasarkan pengetahuan, tapi keluarkan vonis berdasarkan bukti di lapangan. Walaupun saya tahu dia bohong, tapi buktinya begini, ya sudah, hukum seperti itu. Pak Dokter mungkin lebih paham begitunya. Saya tahu ini teh orang nipu gitu, tapi buktinya begini. Saya tahu dia bukan mu'alaf, atau dia muslim sebetulnya. Akhirnya bukti, mana yang kita pakai? Buktinya yang kita pakai gitu. Buktinya yang kita pakai. Bapak pernah ke masjid ini minta sumbangan nih, kata teman saya di masjid sana, ini Bapak bukan? Sudah. Jadi kalau Allah memvonis iblis mengusir dari surga berdasarkan bukti, padahal Allah Maha tahu, ya Allah nggak begini, iblis jangan banyak ngomong, saya tahu kamu kan sombong, keluar. Bisa Allah seperti itu. Tapi di apa namanya, sampai keluar pengakuan dari lisan iblis, saya lebih baik daripada Adam. Oh, berarti kamu sombong ya, merasa lebih baik. Kalau begitu keluar, karena surga bukan tempat orang yang punya penyakit hati. Illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang salim, hati yang layak untuk dimasukkan ke dalam surga. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau Usamah bin Zaid masih belum punya bukti, tapi kalau kisah seperti tadi, oh di masjid itu datang, di masjid ini datang, di masjid ini datang, berkali-kali, sudah punya bukti. Saya kira konteksnya berbeda dengan kisah Usamah bin Zaid begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Enggak, silahkan. Baik Pak Yul, terima kasih. Pak Ustadz, terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya Pak, mengenai tema kali ini, apa hikmah dari pelajaran yang kita diskusikan tadi mengenai Bani Quraidah. Nah tadi saya melihat slide Pak, saya melihat slide di Bapak itu mengenai pelajaran Pak. Nah pelajaran itu ada yang memilih, salah satunya memilih kebenaran atau ego, tradisi dan kepentingan dunia dan bla bla bla. Nah kalau yang kedua sih kita harus ke arah sana ya. Tapi yang ini yang menarik di sini adalah yang ini Pak. Yang saya tanyakan Pak adalah bagaimana kondisi saat ini ya, kita menyikapinya Pak, dari slide yang tadi. Itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang paling susah itu bukan mencari tahu mana yang benar mana yang salah. Yang paling susah itu adalah memilih yang benar saat bertentangan dengan diri kita. Hingga orang itu kata Allah ada tiganya, ada maghdubi alaihim,
ada dhalin, ada an'amta alaihim. Dhalin orang yang tersesat karena mereka nggak tahu jalan yang benar. Maghdubi alaihim dimurkai, mereka tahu mana yang benar tapi mereka tidak mau mengikuti jalan yang benar. An'amta alaihim, mereka tahu dan mereka mau mengikuti jalan yang benar. Sederhana. Kita coba di keluarga, suami istri berantem, yang benar suami, yang salah istri. Kira-kira siapa yang harus minta maaf? Sekali lagi, suami istri lagi berantem, yang benar suami, yang salah istri. Siapa yang harusnya minta maaf? Suami. Sama-sama. Yang minta maaf yang salah dan mengakui Anda benar, saya salah. Oke. Istri yang benar, suami yang salah. Siapa yang harusnya minta maaf? Suami. Saya salah, Anda benar. Mengakui kebenaran, mengakui kesalahan. Orang tua dan anak. Orang tua yang salah, anak yang benar. Siapa yang harus minta maaf? Mertua menantu, menantu yang benar, mertua yang salah. Siapa yang harus minta maaf? Mudah tidak? Kita mulai dari sekrup yang kecil dulu begitu ya, dari yang kecil. Kenapa kita susah untuk mengakui dia benar, saya salah? Karena untuk meruntuhkan ego, ada istilah apa di psikologi, disonansi kognitif ya. Disonansi kognitif itu, saya tahu dia benar tapi mengakui kebenaran itu membuat saya jadi tidak nyaman. Alih-alih saya menyesuaikan diri dengan kebenaran, saya menyangkal kebenaran itu dan saya menyerang yang benar. Disonansi kognitif, akhirnya split personality orangnya gitu ya. Satu sisi saya tahu dia benar tapi saya nggak mau mengakui kesalahan, akhirnya saya nyerang orang yang benar tadi. Itu terjadi kadang dalam keluarga, dalam skala yang kecil. Dan kalau skala kecil ini susah untuk kita aplikasikan, apalagi dalam skala yang lebih besar kita. Yang benar yang lebih mudah. Kita sebagai guru, saya sebagai ustadz dikoreksi oleh jamaah. Ya, terima kasih atas koreksinya. Saya akui saya salah. Itu nggak gampang. Saya sebagai dosen, ini mahasiswa. Ustadz, bagaimana kita tahu kalau yang di depan saya itu benar sementara saya yang salah? Allah sudah memberikan kita satu perangkat, namanya perangkat basirah. Saya coba tampilkan ini di surat Al-Qiyamah. Surat Al-Qiyamah ayat ke-14-15. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengemukakan banyak alasan. Ini tentang disonansi kognitif begitu. Dia tahu saya salah, dia tahu orang lain yang benar, tapi dia nggak mau mengakui ini semua. Dia menyerang orang tersebut walaupun alasan-alasan dikeluarkan. Walau alqa ma'adhirah. Jadi akhirnya apa obatnya untuk mau menerima kebenaran? Cuman satu, tawadu. Nabi mendefinisikan tawadu itu bukan sekedar orang yang nggak pernah bawa duit, tara mawa duit. Tawadu itu definisinya kan dua. Lawannya dari tawadu itu apa? Takabur. Takabur itu definisinya dua, menolak yang benar, merendahkan orang lain. Disonansi kognitif bahasa kita. Takabur itu disonansi kognitif, menolak orang benar, menyangkal kebenaran dan menyerang orang yang benar tersebut. Lawan dari takabur, tawadu, mengakui si fulan yang benar, saya yang salah, dan memuliakan orang yang benar meskipun mungkin di bawah. Balik lagi, semua kembali ke tazkiyatun nafas, balik lagi ke hati, balik lagi ke jiwa. Sehingga ya,
Kenapa iblis yang tadinya penghuni surga jadi makhluk yang terkutuk? Semua berawal dari hati, semua berawal dari kedengkian, berawal dari hasad, berawal dari takabur, berawal dari macam-macam. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin diagnosa dan resepnya. Prakteknya semoga Allah bimbing kita semuanya untuk tawadhu, untuk merendah. Yang tidak tawadhu itu pasti, bahasa Al-Quran begini, yang tidak tawadhu itu sama dengan afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Saya ingin tampilkan surat Al-Jathiyah. Maka pernahkah kalian melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Di lisan mungkin dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi kalau menolak orang yang benar, menolak kebenaran, sebetulnya yang dia ilahkan adalah dirinya sendiri. Yang dia ilahkan adalah hawa nafsunya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Cukup. Kita tutup sama-sama dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.